kayak malah bilang dasar malah giniin loh. Kamu Gen Z, kamu norak. Lah, itu customermu besok, Bro. Yang ngomong siapa? McKinsey, Bro. Beberapa artikel jurnal semua udah ngomong bahwa Gen Z itu akan menjadi mayoritas di Amerika Serikat di 2026 dan menjadi mayoritas di Asia Pasifik di 2025. Hmm. Nah, terus ente ente sok-sokan kayak gitu malah menolak customer dong. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri dan episode kali ini gue kedatangan dokter yang lagi kalem-kalemnya, sudah tidak marah-marah lagi, Dokter Tirta. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, Pak. Aman Wah, jiwa. weh, gila. Abis nge-gym nih. Gila, gue tadi lihat postingan lu, badan lu makin jadi main edan, gila lu. Enggak lah, itu kalau ketutup sama baju oversize juga nggak nampak itu, Pak. Iya, tapi tetap aja, Bro. Dalamnya tuh keker, gila itu kering, kayak ala-ala Bruce Lee lah. Ya, gara-gara kegiatannya hiburan cuman itu mau gimana coba? Mau nongkrong juga nggak ada waktu kan? Ya, kegiatan hiburannya cuma di lari sepeda sama nge-gym. Ya Iya, itu doang. iya. Tapi kan ini bro, kalau olahraga kan bikin kita happy bro. Ada hormonnya kan. Apa nama hormonnya? Betul, betul. Gue lupa tuh. Endorfin, Bro. Iya endorfin. Betul, betul, betul. Hormon Iya. endorfin yang bikin kita happy. Habis olahraga malah jadi lebih happy kan. Iya, betul sekali. Dan pola tidurnya jadi teratur sih. Gara-gara kita memaksakan diri jam 10, jam 11 tuh mentok harus tidur. Iya, bener loh. Gue kan tahun ini umur 40 bro ya. Jadi tuh oh, itu makin berasa banget bro. Kalau lu nggak olahraga sih abis lu bener lu. Badan tuh gebek banget begebek. Bener. Iya gila. Sebenarnya sekarang juga udah kerasa kayak kita kalau kita tuh kan aku generasinya kan mediocre ya. Maksudnya generasi yang kelahiranku tuh tahun 91 tuh kan sekarang lagi memang karir-karirnya tuh menuju ke atas lah. Tapi kan Iya. struggle-nya kerasa kan. Jadi kalau kita nggak jaga pola tidur yang baik atau kesehatan baik itu hancur masih di umur 40-nya. Lu tuh masih suka nonton bola yang begadang nggak jam-jamnya? Oh, jujur kalau Liverpool udah enggak, Bro. Hampir dari 2022 udah enggak. Kecuali pertandingan big match. Karena mau nggak mau kalau kita concern pada satu gol tuh harus ada yang di trade off, harus ada yang dikorbanin. Ya, korbanin hal-hal seperti itu, Pak. Sama gue juga. Gue Real Madrid juga kadang udah lawan Barcelona pun gue nyerah lu nggak bisa lu gue lu. Gue udah mending Gua manteng, kalau aku sih mantenginya masih lewat kayak flashball, kayak Pandit Football. Mereka kan memberikan analisa, jadi seolah-olah aku kayak nonton langsung gitu. iya betul 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 betul. Tapi kalau suruh nontonin live gila gue nggak bisa lu bro. Gue kalau nonton live Sama, sama, jam sama, 3 gitu kayak final Piala Dunia kemarin gitu ya. Waduh gila. Gue bisa ngantuknya tuh bisa berhari-hari gue. sama, sama. Mungkin karena faktor kita sudah rutinitas yang berat dan kita usia kan, kita jadi harus kayak udah ada prioritas sendiri sih. Iya. Itu jelas sih, kerasa itu, kerasa banget. Berasa banget bro. Tapi lu ini ya, lu tahun ini berapa sih? 38 ya? Tahu nggak, 32 aku bro. Oh tiga lu puluh tiga, Juli besok aku 32. oh lu 32 ya. 91 aku. Oh ya lu Gen Y 91 ya. aku, Gen Y, Gen Y. Iya, iya masih sama. Gue tapi gue Gen Y-nya yang Gen Y ini bro. Gen Y Enggak tua. lah, lu X bro. Lu X bro. Gue 83 Gen Y lah. Gen Y awal-awal. Milenial awal. Ya, Tapi gue udah Gen Y itu, eh, tapi gue tuh Gen udah Y mah pasti itu aja dari 86 Pak. Lu X bu- akhir Pak. bukannya 80. 81. Enggak sih kalau, nah ini sih kalau dari aku sendiri sih, lah aku masih mengkategorikan antara Y itu di 85 ke atas. Kalau 83 tuh masih apes. Jadi X terakhir sama Y awal tuh generasi yang menurutku lumayan apes tuh karena ekonomi lagi gak enak gitu tahun itu. Iya sih. Lu Ekonomi lagi gak enak di tahun itu. iya. Dan umur 40 ya gue harus berdamai. Gue tuh udah mulai pakai kacamata plus bro. Hah, plus Iya bro. Gue tuh gue tuh gue tuh ya kalau lihat deket tuh handphone gue masih oke lah. Kalau baca buku tuh gue udah mulai burem-burem bro. Serius. ya, ya Akhirnya itu itu gue periksa ke dokter. Akhirnya dokter bilang ini kayaknya harus pakai kacamata plus pak, plus satu lah. Jadi ternyata ya itu plus harus terima nasib tuh. Tapi lu 40 apa 41 apa 39? 40. Gue udah 40. Gue udah 40. Tahun ini? Tahun Tahun ini ini 40. tahun ini 40. Tahun ini 40. Wah, anjir, ya nggak kerasa ya. Iya, gila. Tapi lu nggak ada minus kan? Minus gue nggak ada. Nah itu dia. Gue kan nggak ada minus. Pas gue bikin orangnya nawarin mau ada progresif gak. Temen gue bilang gue nggak ada minus kan.
Jadi gue kalau progresif juga buat apa ya? Udah akhirnya gue bikin kacamata plus doang, yang emang Dan bener dipakai gue pada waktu baca doang kan. betul. Masalahnya kalau lu pakai buat jalan, lu lihat jauh burem, pusing Buram banget. jadi gak enak. Iya, Pusing ya, benar. pus, pus, Hanya buat baca doang itu. iya, pusing banget. Aduh, kacau dah. Ya nanti lu juga gak ngerasain lo bro. Ya pasti kan kita umur kan akan ini ya akan naik ya namanya umur ya pasti akan berubah. Benar. Iya, 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 iya. Itu sih yang salah satu hal di umur 40 yang gue harus berdamai bro. Gue kecapan tahap plus bro. Gila. Anyway, kan gue tadi baca thread lu ya. Jarang-jarang gue buka thread, tapi sekalinya buka thread pasti minimal ada lu muncul di timeline. Lu tuh Yang lagi apa? Kreatif director ya? satu kreatif director. Terus kemarin lu juga ngoceh-ngoceh ada vendor yang katanya kerjanya nggak bener, anak culture segala macam. Lu sebetulnya kenapa sih bro? Kan waktu itu lu cerita sama gue waktu pas di podcast e-commerce lu udah nggak mau marah-marah lagi bro. Kenapa lu Itu sebenarnya marah-marah nggak lagi? marah. Jadi threads itu kayak pet sih kalau aku lihat sih. Kan Hmm, threads itu kayak pet. Jadi kayak yang itu nggak marah sih lebih kayak namanya orang ngeluh ya. Kan kita wajar ya kayak kita ngeluh terus habis itu kita lanjutin hidup lagi ya wajar. Ngeluh itu wajar banget. Jadi iya. itu ngeluh karena aku sebagai respon bahwa sebenarnya yang bermasalah di Indonesia itu SDM gitu. Gitu loh. Itu adalah faktor yang awal mulanya aku trigger, aku cerita kayak gitu di threads tuh kayak ini medsos beda gitu kan. Kayak lebih kayak pet lah. Aku nganggapnya tuh kayak As FM kalau kamu pernah inget Tahu ada asik. XFM kan? Ada dulu, Ya ada. kan ASFM kan. Cuma kan Hmm. anonim kan kalau yang tanya sama pet kan. Nah, Iya. ini aku posisi kayak gitu kayak ya udah gundah aja. Jadi yang pertama itu aku tertariknya itu adalah ternyata banyak orang yang kerja itu ada dua kemungkinan, Pak. Hmm. Satu, dia pinter tapi salah posisi. Yang satu, dia nggak bisa apa-apa tapi di posisi di situ. Ini posisinya Jadi posisi itu yang yang tinggi nih menurut lu nih. bebas apa aja. Jadi Hmm. jadi ada dua tuh yang selama ini ya aku kerja sama orang dan aku punya tim itu ada dua dua dan aku kuliah juga di bidang itu kan. Salah satu matkulnya itu mengenai human capital dan human resources. Itu ada dua kemungkinan ketika kita berhadapan dengan kerjaan. Itu yang pertama adalah dia pinter banget akademis, tapi dia berada pada posisi kerjaan yang salah. Atau yang kedua, ya dia memang nggak bisa apa-apa, tapi ditempatin di situ, gitu. Nah, ternyata tambahan yang ketiga, Apa tuh? memang basicnya dia tidak bisa bekerja Oh ini udah, secara profesional. iya emang emang udah ini nggak ada harapan lah yang kalau yang ketiga ketiga inilah ya. Nggak tahu kenapa dia seperti itu. Dia tahu itu salah, tapi dilakuin dan itu ternyata banyak, gitu. Dan yang keempat itu ada namanya clash of generation atau generation gap. Jadi setelah aku baca dari bukunya itu aku baca banyak ya. Jadi aku kan memang concernnya di marketing. Jadi aku sangat concern banget di bacaan-bacaan atau laporan tahunan dari McKinsey sama aku nyebutnya bahasa Indonesia apa ya McKinsey ya, McKinsey gitu. McKinsey bacanya kalau bahasa Inggris ya. McKinsey, terus BCG sama yang terakhir itu Kotler kan dia udah rilis 5 buku. Yang Iya, terakhir kan iya, 2019 2021 sama si Pak Hermawan. iya, 5.0 Nah, di ya. situ tuh di 5.0 dan itu bagus bukunya. Jadi pada dasarnya dikatakan di zaman sekarang 2023 itu memang ada 5 generasi yang sudah ada di sebuah kantor. Itu yang mendasari sebuah threadku tuh. Kok jadi kayak gitu. Generasi pertama tuh generasi boomer. Generasi yang memang lahir di tahun 60-an sampai 70. Jadi apesnya itu adalah di saat itu kan ada perang dingin. Jadi mereka tuh sangat concern banget sama kutub-kutupan, propaganda, pragmatis, galak, kaku, dan saat itu kan memang medsos belum berkembang dengan baik, nggak ada malahan internet. Hmm. Jadi ya mereka tahunya berita lewat koran dan kawan-kawan. Jadi mereka bubar dan mereka tuh harusnya tahun ini udah pensiun semua Pak. Tapi entah Iya. gimana caranya boomer-boomer ini, baby boomer ini malah mereka masih ada di pucuk pimpinan. Mm-mm. Betul, Clear ya. betul, Dengan betul, dengan betul. era perkembangan kayak gini di Indonesia baby boomer tuh masih memimpin loh. Beda cerita dengan yang di luar. Kalau di luar yang memimpin udah Gen X. Nah, berikutnya tuh Gen X. Gen X ini sekarang menjadi pemimpin direksi di dunia. Mm-mm, mm-mm. Rata-rata yang mendominasi memang orang-orang Asia dari India contohnya. Iya, iya, iya. Yang ketiga tuh Gen Y. Gen Y ini adalah
Gen X dan Gen Y itu mengenal internet. Bedanya kalau Gen X itu mengenal internet sebagai kerja. Mereka kan ketika mengenal internet di tahun 90-an ketika mereka udah capable dan mereka udah dewasa, jadi mereka tuh mengenal internet buat kerjaan. Gen Y itu mengenal internet rata-rata di tahun 98 pas Telkomnet instan tuh. Aku masih ingat lagi lagunya Telkomnet instan 080989 kali. Itu mereka tuh mengenal internet ketika sebagai hiburan kayak Friendster, MySpace, Iya, iya, iya. Mseed, Mig30, MIRC itu sebagai hiburan. Nah, generasi berikutnya tuh Gen Z, the first native digital. Yang mereka tuh lahir, itu mereka udah tahu medsos. Kan Hmm. mereka lahir rata-rata tahun 2000-an. Mereka tuh tahu medsos tuh sebagai hiburan. Iya, iya, Nah, iya. generasi berikutnya generasi Alpha. Alpha tuh yang lahir tahun 2014-an ke atas. Dan mereka tuh dari lahir aja sudah tahu medsos dengan sangat berkembang e-commerce dan kawan-kawan. Nah, di sebuah kantor, kalau ada boomer ketemu sama Gen Y, sama Z itu nggak akan akur, Pak. Gen Z ini yang lahir tahun 98 sampai 2022 itu sudah rata-rata kuliah, lulus kuliah bahkan atau ada udah magang kerja. Hmm. Itu nggak akur kalau ketemu sama Gen Boomer, apalagi Gen X. Gen Boomer sama Gen X itu aja happy-nya udah beda, kita bahas lain lagi. Nah, ketika bekerja sekarang, itu logikanya dari teori itu adalah ya Gen X sama Gen Y itu sekarang lagi menuju karir yang ke tahun 20 dan tahun ke-10. Gen X ini rata-rata pragmatis, sama kayak bapaknya Boomer. Karena kan Hmm. mereka diajari untuk pragmatis juga. Jadi kayak ya mereka belinya baju polos, mereka nggak peduli brand, terus mereka yang penting irit, frugal living itu rata-rata Gen X yang mempopulerkan. Hmm. Hmm. Nah, sementara mereka tuh kerjanya profesional. Gen X tuh menjunjung tinggi profesionalitas. Itu yang kenapa mereka juga nggak akur sama generasi yang WFO tuh rata-rata Gen X lah. Rata-rata karena mereka tuh udah terbiasa dengan rutinitas seperti itu. Nggak bisa dibantah, mereka tuh rutinitasnya memang saklek banget. Baru Gen Y sama Z ini yang sangat revolusioner. Nah, kenapa aku harus sharing mengenai kreatif director yang seperti itu? Karena dengan adanya medsos, itu menjadi informasi banyak beredar. Hmm. Karena Hmm. informasi banyak beredar, ini tergantung generasinya ini mengadaptasinya gimana. Kalau boomer, itu mereka tidak bisa menseleksi informasi dengan baik. Grup W aja kesebar hoax tuh pasti kenal bapak-bapak kita yang usianya udah ya begitu. Iya, iya, iya. Sementara semakin bagus generasinya, itu semakin mereka impulsif kalau menanggapi sesuatu. Nah, karena informasi di media sosial tuh beredar sangat banyak, kita tuh jadi nggak bisa bedain nih orang mana yang beneran jago, orang mana yang memang nggak jago. Karena di medsos semua tuh personal branding. Ada orang yang postingannya kerja tiap hari sebenarnya nggak bisa kerja. Ada orang yang jago kerja tapi mereka nggak post tiap hari. Iya, bener Jadi lagi. akhirnya mendapatkan ya bener. Iya, bener, Ya bener, bener. sekarang aku tanya lah, Gen X rata-rata itu nggak mau pamer loh di medsos. Aku melihat senior-seniorku, aku nyebutnya seniorku ya yang kelahiran tahun 70 sampai 80, itu mereka karirnya luar biasa, tapi mereka tuh akunnya privat, pakainya akun anonim, tapi jago-jago semua, nulis juga jago, kerja juga profesional. Tapi yang di medsos yang bekerja semua itu belum tentu bisa kerja. Jadi gimana cara kita membedakan hal itu? Makanya aku menulis sebuah respon karena beberapa bulan terakhir aku menemukan beberapa orang yang ngakunya sebagai kreatif director di bidang itu, tapi nggak kreatif-kreatif amat. Gak Nah, kreatif tuh terus kayak mereka gimana? di-hire, ya namanya orang kreatif director, namanya aja kreatif. Dia di-hire sebagai CD atau kreatif director itu ketika mereka sudah memiliki experience yang lama. Karena setauku, untuk menuju kreatif director tuh lama progresnya dari junior, dari pertama cuman nggak staff, terus junior, senior, sampai asisten, sampai akhirnya jadi menjadi creative director. Dan namanya creative director, kreatifnya ini karena mereka menyesuaikan demand dan market. Dan demand dan market itu selalu berkembang. Karena aku pebisnis dan aku dokter, dokter itu kan juga kena disruptif teknologi, pasien Iya. tuh customer. Nah, kalau seorang creative director tidak bisa menyesuaikan demand atau marketnya, dia akan membuat perusahaan itu menjadi stuck. Itu yang aku sebut creative director, tapi nggak kreatif-kreatif amat. Hmm. Nah, terus pertanyaannya, kreatif director yang jago ada banyak. Dan Tokopedia itu reply loh. Itu ngeselin, itu gila sih. Threads-ku tuh ditanggepin sama Tokopedia, dan Hmm. Tokopedia tuh ngenulis ini. Berarti dok, para pebisnis harus meng-hire kreatif director yang pernah bekerja di agensi advertising dong. Ini secara nggak langsung dia tuh mengiyakan loh. Ya bener.
Ya bener, memang tak aku itu tuh kaget loh aku. Wah ini orang kok langsung maksudku gini loh, Tokopedia nge-reply threadsku secara serius. Dan itu bagiku serius karena dia letakkannya benar. Jadi dok bener dong, berarti saran buat pebisnis harus lebih bagus untuk meng-hire kreatif director ex agency advertising. Yang mana tuh bener. Iya, 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 Makanya iya. makanya si kayak siapa Kenzo nge-hire Nigo dari Human Made ya kan. Terus Elvi nge-hire Pharrell Williams setelah sebelumnya eh terus habis itu dulu Kanye West sama Adidas yang akhirnya Adidas balikin lagi. Jadi memang benar seperti itu, ya kan? Nah, jadi artinya kan pengalaman kerja dia diutamakan. Artinya generasi itu akan shifting dan seorang creative director itu harus menyesuaikan dari marketnya. Makanya rata-rata anak advertising itu luar biasa otak-otaknya. Kalau aku yang bilang ya, aku yang jujur bilang. Karena mereka tuh bisa menganalisa market, terus presentasi ke perusahaan, oke, lu nanti buat campaign ini ya Pak. Nanti iklannya kayak gini, message-nya ini dalam disempitkan dalam berapa detik. Baru setelah aku kuliah S2, aku ngerasain, wah ini emang orang advertising itu memang another, kreatifnya another level gitu loh. Sama sama desainer dan kawan-kawan ya. Jadi gitu. Jadi itulah kenapa aku bilang kreatif director. Kreatif director yang beneran itu harus bisa menyesuaikan market yang berkembang. Di mana market sekarang itu yang berkembang Gen Z, Pak. Mm-mm. Betul, Yang betul kutemui banget. itu ada beberapa kreatif director di bidang fashion yang stuck di Gen X, Gen Y, dan mereka tuh kayak malah bilang dasar malah giniin loh. Kamu Gen Z, kamu norak. Lah itu customermu besok, bro. Yang ngomong siapa? McKinsey, bro. Beberapa artikel jurnal semua udah ngomong bahwa Gen Z itu akan menjadi mayoritas di Amerika Serikat di 2026 dan menjadi mayoritas di Asia Pasifik di 2025. Mm. Nah terus ente ente sok-sokan kayak gitu malah menolak customer dong. Gen Z ini temanya ada tiga. Yang mereka itu yang pertama adalah mereka itu sangat impulsif dan aktif untuk berpendapat. Terus mereka itu lebih suka audiovisual daripada membaca. Dan Yep. mereka tuh fast moving. Barang-barang yang mereka suka tuh harus yang muter tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan trennya baru. Ini kan yang kocar-kacir pengusahanya. Tapi kan kita tidak bisa membantah pengusaha itu harus adaptif. Salah satu peran dari pengusaha itu adalah adaptif. Kalau kita nggak adaptif, kita akan ditelan sama teknologi. Apalagi dipercepat dengan zaman. Nah itu yang aku lihat sekarang sebagai seorang dokter dan pengusaha. Kenapa sebagai seorang dokter, Pak? Karena dokter pun kayak gitu sekarang. Ada dokter senior yang nggak cocok sama Gen Z, terus dasar kamu generasi strawberry, hobinya ngeluh. Ya itu generasi Z yang mereka dilahirkan dari medsos. Mereka tuh dari awal kecil aja sudah dicekoki medsos. Besok anakmu kalau gede juga kayak gitu juga. Iya. Apa-apa juga komplain. Sekarang orang tuh dulu dokter ketus. Kita ke dokter ya, kepengaruh sama generasi dan ini juga. Dulu Mhm. dokter bisa ketus. Seketus-ketusnya dokter, lu akan datang kan, bro. Iya, iya. Kadang ada pilihan. Nah sekarang Hmm. customer journey-nya ada beda. Orang sakit itu pertama kali nggak ada pilihan Google, bro. Aku sakit Iya. Google, bro. Itu Yoi, customer bener. journey-nya ada loh. Dan customer journey-nya pasien itu yang ngomong juga beberapa jurnal. Dikatakan bahwa customer journey-nya era sekarang, orang kalau sakit, pasien kalau sakit, itu mereka nggak langsung ke dokter, mereka Google dulu. Aku sakit apa, aku gejalanya apa, dan fasilitas kesehatanku terdekat siapa, dokter terbaiknya siapa. Dan kedua, setelah Google mereka ngapain? Tanya medsos, bro. Hmm. Tanya medsos dulu. Tanya Iya. medsos dulu. Baru ketiga, mencari vaskes terdekat. Nggak kayak dulu. Kalau dulu, sebelum ada medsos disruptif digital kayak gini, ya mereka sakit, mereka langsung ke tempat terdekat. Kalau di zaman sekarang, mereka Google dulu, tanya influencer, tanya sosmed dulu, baru mereka ke tempat terdekat. Terus habis itu dirawat, dikasih resep, pulang. Nah, zaman dulu pulang ya pulang. Kalau lu mau datang, datang aja. Sekarang enggak, bro. Ada follow up-nya. Kalau lu dokter galak, lu akan di Google review jelek, bro. Iya, iya, iya. Bener, 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 bener. Customer experience-nya jadi di-share lewat apa? Medsos. Nah, ini kan menjadi adaptif buat dokter. Dokter yang dulunya ketus-ketus, senior-senior kita tuh yang umur tua-tua kan sepuh-sepuh, setus-ketus. Sekarang kita nggak boleh ketus. Sekarang dokter harus memanfaatkan medsos untuk meningkatkan trust dari pasien untuk edukasi. Kenapa? Karena dengan kita edukasi dengan elegan, maka pasien kan customer journey keduanya mencari info kesehatan lewat medsos dan Google. Hmm. Trust kita jadi naik. Semakin kita sering edukasi, semakin trust pasien ke kita tuh naik, personal branding kita kebentuk, dan mereka akan datang ke kita. Itu disruptifnya di dokter.
memahami generasi. Kenapa? Karena generasi sekarang apa-apa tuh Google sama TikTok. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, itu yang kurasakan sekarang, Pak. Makanya aku Threads, bagiku Threads itu adalah salah satu media platform yang ternyata habitnya itu malah mirip pet. Buat ngeluh. Padahal ngeluh dulu di Twitter. Cuman karena di Twitter ngeluh tuh sering dirujak, Iya, jadi iya, pindah ke iya. Threads. Jadi pindah ke Threads, betul, betul, Iya, betul. Threads tuh jadi tempat ngeluh kayak pet. Aku tuh nganggep Threads tuh kayak pet, kayak aku ngeluh, aku dengerin musik apa, terus aku bilang jangan lali Jumatan ya lur. Soalnya kalau di Twitter itu tuh semua orang bawaannya pengen berantem loh, Pak. Iya, betul. Aku tuh ya Pak, aku tuh cuman ngepost foto anakku masuk Al-Azhar, SD Al-Azhar. Itu aja Ah, trending Pak, berantem Pak. iya, 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 iya. Gue Iya, lihat gila itu berantemnya sampai kemana-mana loh. sampai ada yang bahas ini nanti salah milih. Ternyata dibahas SMP, Pak. Anakku tuh baru SD kelas 1 yang dibahas SMP. Jadi kayak ini bawaan Twitter memang kayaknya bawaannya berantem ya ini kayaknya ya gitu loh. Jadi akhirnya aku cuma ngepost foto anakku aja bisa jadi berantem. Yang berantem bukan ke akunya, yang berantem tuh antar netizen. Iya, Lucu iya, kan? iya bener. Gue lihat itu yang postingan lu di Twitter itu tuh gila lu itu kemana-mana lu berantemnya lu itu. Iya ada yang sampai gaya hidup, Iya, lifestyle. Ternyata iya. apa? Ya dibahas Jabodetabek, ya dibahas SMP. Dan lu tahu nggak? Yang reply itu rata-rata Gen Z, bro. Genset yang Jadi juga aku tidak yang belum tentu punya anak kan, belum punya anak Gen Z juga yang kan. belum lulus. Iya, Yang belum lulus itu artinya customer experience. Jadi aku tahu, aku belum anakku masih SD, aku udah tahu. Oh ternyata SMP yang di sini kayak gini. Oh ternyata kayak gini. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih kamu care sama anak saya. Jadi kepedulian Gen Z ke anakku aja tuh lebih besar. Aku aja tuh nggak ambil pusing kayak ini baru kelas 1 coy kayak ya aku nggak lepas tangan juga sebagai orang tua masa mereka anakku masuk sekolah terus aku diem aja kan nggak mungkin kan ya pasti tak tapi itu cerminan bahwa Gen Z itu sekritis dan seimpulsif itu di medsos. hmm. Dan gini bro, gue juga lihat fenomena kan juga banyak dokter-dokter juga selain lu yang suka kasih edukasi-edukasi juga Edukasi. di sosmed kan ya. Dan tadi itu gue juga sempat baca tuh kalau nggak salah ada yang kritik, ini dokter main sosmed mulu emang nggak praktek. Ah, gue jadi bertanya-tanya, loh memangnya kenapa kalau kasih edukasi? Tadi kan lu bilang kalau memang journey-nya memang harus begitu, ya mau nggak mau memang dokter-dokter ini memang harus adaptasi kan? Ya itu dokter Purno Wirawan, Iya, iya, iya. Purno Setiaji, dokter SPOG itu. Iya, dia di Itu ada itu yang yang itu yang ngeritik bukan pasiennya, Bro. Disclaimer, itu yang ngeritik sejawatnya loh. oh bukan pasien Jadi itu. bukan itu yang kritik sejawatnya sesama generasi X. Kan gue Hmm. bilang Gen X itu jarang main medsos. Hmm, 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 hmm. Gen X itu bekerja dalam sembunyi. Jadi mereka nggak relate ngapain harus edukasi. Ya karena mereka belum rasain pasien mereka tuh akan shifting. Betul, Gitu loh. betul. Jadi dokter ini kan nggak ada pendidikan marketing, Hmm. taunya praktek. Tapi aku kan belajar manajerialnya, non struktural. Aku belajar struktural, manajerial, marketing, health management tuh ada topiknya, bro. Di Indonesia nggak ada tuh topik S2 marketing health management. Di luar negeri ada, bro. Aku belajar itu. Jadi aku mempelajari bahwa medsos itu kalau dimanfaatkan dengan baik oleh dokter, pasien akan trust, bro. Aku nggak takut, bro, sama dokter luar negeri. Dokter luar negeri yang kerja di Indonesia, bro, itu nggak paham masuk angin sama kerokan. Iya, iya, betul, betul, betul. Yuk, sekarang bayangin ada dokter Amerika Serikat sama dokter Korea. Let's say mereka praktek di Jogja atau Solo. Mas, mas, Pak dokter, Mister dokter, aku masuk angin, enter wind. Mana paham mereka? Tidak, apa itu masuk angin? What's the meaning of masuk angin? Perawat nggak ngerti mereka. Dan medsosnya dokter Indonesia tuh maju, bro. Ya, jadi pasien tuh akan trust. Iya, Jadi yang iya, iya. menganggap bahwa medsos itu cuma mainan, bagi dokter, medsos itu salah sebagai sarana untuk menyampaikan edukasi sehingga trust pasien itu meningkat. Karena pasien itu habitnya kalau mau periksa itu bukan tanya tetangga, bro. Google dan tanya medsos. Dia ngecek medsos. Dia itu ngecek medsos. Jadi kalau ada dokter yang masih tidak memanfaatkan digital dan malah cuman ngerujak dokter lainnya itu not good. Itu artinya Hmm. dokter yang tidak bisa beradaptasi dengan baik. Dan telemedicine contohnya. Zaman dulu siapa yang berpikir bahwa sekarang berobat bisa lewat telemedicine? Cuman WA, virtual, video call, janjian booking operasi.
tanpa harus datang mereka bisa booking operasi. Mungkin di future kita besok dokter yang datang ke rumah pasien. Bisa jadi. Iya, betul, Ya betul. jadi disruptif teknologi itu benar-benar sangat ada, Bro. Dan sekarang ada tren dengan adanya IoT ya, Internet of Things dan NLP, SLA, terus habis itu ada juga AI. Sekarang ada yang namanya nutrigenomik, tahu nggak, Bro? Apa Di tuh Indonesia sebenarnya? sudah nutrigenomik itu dipopulerkan oleh beberapa lab di luar negeri dan di Indonesia sudah ada. Jadi mendeteksi penyakit-penyakit yang terjadi dari makananmu dan itu lewat lab. Dari makanan yang kita udah makan atau yang... Jadi kamu nanti dicek lab, Mm-mm. cek lab secara detail dari genetika dan kawan-kawan, terus nanti dilihat, oh kamu besok harus makan ini, kamu ada bakat ini, kamu olahraganya ini untuk mencegah penyakit-penyakit itu supaya terjadi di 5, 10, dan 15 tahun yang akan datang. Gila nggak, bro? Teknologi bisa kayak gitu sekarang. Oh, Dan gitu. dari nutrigenomik kita bisa background check, orang tuh mau masuk kerja umur 25. Dari nutrigenomiknya atau dari data genomiknya yang lain, itu beda ya, data genomik dan nutrigenomik dan faktor resiko. Ternyata kamu ada pembawa bakat untuk penyakit jantung, kamu bisa ketolak, bro. Sampai segitu. Teknologi itu teknologi itu bisa kayak gitu, Pak. Makanya aku bilang bahwa rekam medis itu sangat penting loh. Gitu loh. Rekam medis dicampur dengan data digital kan sekarang data kita tidak safe ya, bro ya. Ya, Banyak yang aur-auran lah. bocor tuh. Bocor mulu Nah, lah. data digital, bro, dicampur dengan generasi kayak kita nih, dicampur dengan teknologi dan data kesehatan, itu bahaya, bro, kalau di tangan orang yang salah. Betul, betul. Kedepannya orang nih, future aku yakin nih, 5-10 tahun lagi, orang ngelamar kerja, itu bukan hanya dilihat dari rawan penyakitnya, tanpa aja, oh KTP-mu ini, diklik database, kamu ada riwayat penyakit ini ya bro, kamu ada bakat ini, oke, kamu nggak bisa masuk. Daripada nanti perusahaan nanggung asuransi ke kamu berat. Nah, bahaya kan bro? Apa solusinya? Kan olahraga. Makanya aku tuh populerkan gaya hidup itu. Jaga-jaga kalau nanti teknologi kita sangat gila banget, nanti kamu ada bakat penyakit kronis dari diabetes, jantung, gara-gara gaya hidupmu, kamu bisa ketolak kerja. Mm-mm. Iya, 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 Dan iya. itu kan tidak bisa, aku edukasi itu jadi apa? Generasinya jadi nggak nyatu, bro. Itu, bro. Aku tuh sering, sering aku tuh sering bilang sama orang-orang generasi boomer, Mbok kamu tuh manfaatin medsos yang benar. Jangan buat hate speech. Medsos ini kalau kamu manfaatin dengan benar, itu akan menguntungkan menjadi competitive advantage buat dirimu. Bukan malah menjadi kompetitif destruktif buat dirimu sendiri. Kalau kamu manfaatin medsos buat melampiaskan emosimu, it's not good. Kenapa? Karena itu bisa, ya, it's not good aja, malah nggak bagus buat dirimu. Karena Gen Z itu baca, anakmu juga baca. Anakku aja sekarang tuh tahu, papa, aku kemarin lihat kontennya papa loh yang nasi minyak. Papa, kenapa sih kalau di medsos hobinya dulu marah-marah terus? Kan malu bro, anakku tanya. Papa dulu rambutnya dicat toh kayak gulali. Masuk anakku sendiri juluki aku gulali kan malu bro. Iya, Makanya kan iya. aku bilang generasi Alpha, Alpha itu generasi yang 2015 ke atas, itu akan ngebuat malu kita. Aku tuh dikritik sama anakku sendiri. Papa katanya nggak boleh marah-marah. Papa marah-marah. Dulu rambutnya dicat. Gulali. Aku dijuluki gulali sama anakku sendiri. Iya, Makanya malu bro. Dari iya, situ kan kayak, ya setiap orang pasti punya masalah masa lalu dan aibnya masing-masing. Cuman kan aku dikritik anakku berkali-kali. iya. Aku sampai yang paling fatal bro, diginiin sama anakku bro. Makanya aku bilang generasi Alpha 2015 itu generasi cerdas. Aku dan generasi yang kayak susah banget sopan santun ya. Aku tuh tapi anakku alhamdulillah lumayan lah, lumayan ya Hmm. lumayan adab lah. Diginiin gurunya, guru TK-nya datang ke Alpha, nama anakku juga Adriano Alvarez. Pak Tirta, tolong ke ruangan bentar pas ngambil rapot. Alfa itu kemarin diajak sholat, sempat bantah. Loh, kenapa Bu? Kan bingung aku. Mhm. Masa jawaban anaknya Bapak gini, lah Papa kemarin Jumatan aja ketiduran. Masa aku juga dipaksa Jumatan. Terus aku kayak malu kan. Wais. Ya aku tahu anak kecil jujur, kritis. Nyepuin bapaknya sendiri, bro. Malu lah aku lah. Nah, dari Iya, sini kan iya. aku mengatakan bahwa ternyata generasi sekarang, Z dan Alpha, itu adalah generasi yang sangat kritis. Tapi nggak bisa filter omongannya. Tapi itu menjadi bagus buat kita sendiri. Bahwa kita, oh ternyata generasi muda tuh lebih
kritis gitu loh. Kita aja yang adaptif sama mereka. Betul, Di betul. zaman generasi X mana ada mengejar WFA, taunya ya kerja tuh WFO. Tapi di sekarang aku malah menerapkan WFA di sebagian kantorku dan ternyata efektif juga. Karena Mm-mm. memang generasi sekarang tuh ya tidak perlu ditekan aja mereka udah menekan dirinya sendiri. Dan aku tidak menganggap itu lebay kayak apa-apa healing, apa-apa healing. Aku ngaca. Aku aja juga apa-apa juga healing sih. Apa-apa aku juga di teras tuh healingku. Mungkin healingnya beda. Hmm. Healingku adalah aku di teras ngopi selesai. Healingnya mereka tuh jalan-jalan ke gunung itu ya nggak apa-apa. Beda generasi beda caranya. Aku tidak menganggap itu sebagai sebuah bagian dari hal serius untuk perdebatan gitu. Malah kita yang adaptasi. Tapi kan namanya orang kan pasti ada yang namanya alaynya masing-masing kan. Aku Betul, dulu juga alay, sekarang udah berubah. Nah generasi sekarang kan ada alaynya juga dan ya udah nggak masalah gitu. Karena kalau mereka menjadi market kita juga. betul, betul, betul. Ya, karena kan gini loh, kalau kalau kita kan yang usianya lebih tua dibandingkan mereka ya, kalau kita nuntut supaya mereka yang mengertiin kita kan susah bro, karena kan mereka belum mencapai titik di Nah mana kita setuju, ini kan. Sedangkan kita kan setuju, udah pernah nih, tadi kan lu bilang setuju. kita pernah alay, kita pernah muda, kita pernah berbuat yang konyol, yang goblok-goblok pernah kita lakukan lah. Ya menurut gua harusnya dengan adanya generasi Z, ya kalau sini konteksnya adalah itu adalah market kita. Ya menurut gue ya kita justru yang harus turunin level kita di level yang mereka, jadi supaya kita bisa komunikasi sama mereka kan, mau nggak mau daripada lu cuman bilang generasi yang lemah terus, yang akhirnya Iya mereka itu. malah antipati sama lu. Ya karena semua orang tuh pasti kan punya masa lalu dan punya masa alay dan masa aibnya masing-masing kan bro. Nggak Betul. ada yang 100% tuh di dunia ini tuh sempurna dan terlalu baik tuh nggak ada. Setiap orang tuh pasti punya masalahnya masing-masing. Dan bagiku kalau kita lihat Gen Z sekarang yang terlalu vokal, apa-apa dia harus nge-blow up, ya itu memang karena mereka dari lahir diekspos sama medsos. Ya kayak generasi kita aja, apa-apa musik bro. Karena kita tuh generasi Y dan X tuh dikenalkan sama MTV. Iya, betul. Betul, betul, betul. Iya kan? Ya karena Mm-mm. kita dari lahir aja taunya MTV, MTV, MTV. Ya akhirnya apa-apa apa? Musik. Iya, iya, iya. Musik. Terus sekarang kita tidak bisa kayak ya di setiap generasi itu pasti ada gaulnya masing-masing gitu loh. Jadi yang itu mengakibatkan bahwa ya kalau kita memang sudah pengen adaptif ya kita harus adaptif dengan generasi mereka. Why? Karena mereka tuh become majority in the next 5 years gitu. Dan generasi kita tuh akan menua dan kita akan menjadi the next boomer berikutnya. Boomer tuh tinggal 6% bro di Indonesia. 6% baby boomer tok. 6% dari 270 juta penduduk itu boomer. 6% tok. Betul. 6%. Dan kelak 10 tahun lagi kita tuh akan menjadi the next gen-nya. Gitu loh. Jadi kita harus sadar kita tuh menua gitu. Jadi ya sadar aja kita menua, ya kita harus tahu bahwa kita akan digantikan oleh generasi yang baru. That's it. Ya kita kalau nggak mau kalah ya kita harus belajar. Kita harus belajar. Ya kalau kita cuma menghujat yang bawah, itu namanya post power syndrome. Betul. Lucunya sekarang generasiku itu malah post power syndrome dengan menghujat yang Gen Z karena menganggap mereka lemah. Padahal kalau aku bilang mereka mereka bukan lemah karena mereka tuh dari awal dikenakan teknologi. Mereka dari awal udah tahu ada delivery, cowok. Ya di zaman Iya, kita kan nggak ada gitu. betul. Kalau mereka ya bukan berarti karena mereka dari awal nggak tahu, bukan berarti mereka lemah. Memang mereka dari awal udah kenal teknologi gitu. Beda sama kita yang kenal teknologi dengan Friendster. Mereka kenal teknologi sudah matang semua. Apalagi generasi anak-anakku nih, yang mereka dari lahir aja, anakku aja dari awal udah punya iPad, udah punya tablet, belajar apapun materinya digital, punya e-book, udah belajar, udah bisa main GTA tuh lah, Cuk. Sama ponakan gue juga gitu, bro. Ponakan gue ngajarin gue main Roblox. Gue sebagai Oh iya orang, anjir. iya makanya gue yang sebagai gue suka main game dari zaman Nintendo 8 bit. Diajarin ponakan gue main Roblox, bro. Gue Sama, begitu. aku juga diajarin itu sama apa Minecraft. Oh ya, Minecraft juga. Nah, ini lucu ya Minecraft nih. Aku lucu bahwa aku sangat salut dengan brand Uniqlo ya, karena mereka brand yang sangat-sangat memahami demand dan market dan adaptif. Minecraft ini kan sebenarnya mainan rumit ya. Iya, Nggak betul. tahu kenapa yang main tuh YouTuber sebenarnya. YouTuber ini malah ditonton sama anak-anak kecil yang lahir di 2014-an. Hmm, hmm. Anakku main Minecraft dan epicnya Uniqlo itu bulan ini merilis semua rilisannya Minecraft. Iya, 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 iya.
Jadi anakku tuh ke Uniqlo, milih yang papa mau baju yang Minecraft yang hijau karena ini punya. Anakku aja tahu ada SCP, monster SCP yang teriak. Buset, nih orang tahu ya. Aku aja nggak tahu. Jadi kayak aku tuh paham medsos di usia 15, 10 sampai 15 tahun dan anakku paham paham Minecraft, bisa bahasa Inggris dari Maths. Anakku tuh bisa bahasa Inggris itu justru dari game loh. Itu kan kayak buset, umur 6 tahun loh belajar bahasa Inggris tuh kayak ini tuanya mau semasif apa ya kan? Ini anakku kalau dewasa secepat apa belajarnya gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi gue juga Makanya sama, bro. ketika Gue juga bener belajar kan? bahasa Berarti Inggris bukan. dari game. Gue juga belajar bahasa Inggris. Tapi lo belajar bahasa Inggris dari game umur berapa? Ya, udah SMP-an, SMA sih. Ya ini anak kita bro, umur 4 sampai 6 tahun belajar bahasa Inggris dari Roblox sama Minecraft. Artinya kan 8 tahun lebih cepat. Iya, betul. Betul. Ya ini kan yang tidak bisa kita terima bro, sebagai aku tuh refleksi pada diriku sendiri. Oh ternyata dulu aku alaynya itu pakai skinny jeans, ya kan, rambut polem, ya kan. Iya, iya, Ya iya, kan, iya. tapi sekarang ya mereka kayak gini gitu. Ya kita harus terima aja karena mereka tuh menjadi majority tahun depan. Makanya jangan kaget kalau perpolitikan ini sok-sokan anak muda ya karena mereka majoritinya tuh swing voternya Gen Z. Penentu presiden 2024 tuh Gen Z, Bro. Tapi ini kalau mau ngomong dikit ya, tapi kampanye para caleg dan para capresnya masih pakai cara-cara untuk targetin Gen X dan milenial tua, bro. Ya makanya mereka datang ke konser kan, Bro. Iya sih, tapi ya, Iya kan? aduh, Iya kan? Nah, iya, 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 iya. ini yang aku seneng tuh adalah majority dari Gen Z itu Gen Z akan menjadi majority tahun depan dan 2 tahun lagi. Dan mereka akan menjadi penentu kemenangan presiden. Why? Karena mereka swing voter. Hmm, Mereka pengalaman pertama kali nyoblos dan nyontreng itu tahun depan. betul. Gen Z itu nyontreng tahun pertama kali itu tahun depan. Hmm. Jadi yang bisa merebut dari Gen Z itu yang akan menang. Kecuali Gen Z-nya golput semua. Ya, ada kemungkinan sih kayak begitu. Cuman, ya itu kan sebenarnya juga pernah kita alami, bro ya. Pas lagi kita juga pertama kali nyoblos. 2014 Ya, kita. gue 2009 gue pertama kali nyoblos kalau nggak salah. Iya, Aku pertama kali nyoblos 14. iya, iya. Kayaknya, iya, lupa kayak 2009. Bener, Iya, lu 2009. 2009, gue Iya, iya, iya. 2014, gue 23 tahun. Gue 2014 tuh gue Hmm, 23 tahun. hmm, 2009 gue belum nyoblos. dua hmm. puluh tahun. 20 tahun dan oh udah nyoblos gue 2009. Udah 2009, 14, 19. Nah, Gen Z tuh pertama kali nyoblos ya tahun ini. 2024. Makanya kan ku bilang apa kan? Hmm. Ya ada tiba-tiba yang anak muda berbicara politik, ya itu mereka gampang dapat suaranya gitu. Jadi sebenarnya ya clash of generation ini terjadi karena kita tuh merasa tua aja. Kita butuh validasi untuk dihormatin. Dan Iya, kita melupakan bahwa respect itu didapatkan, bukan diminta. iya, betul. Respect is Respect tuh earned. earn. Hmm, Ya respect is earned, hmm. bukan untuk dimin. Ya kita akan mendapatkan respect kalau kita layak mendapatkan respect. Dan itu aku cerminkan buat diriku sendiri. Berarti kita tuh rata-rata orang yang menghujat Gen Z itu adalah orang-orang yang haus hormat. Sampai kemarin di Twitter beneran kan? Hmm. Apa sih sama cutting nggak bisa hormat? Karena lo gua tuh berasanya biasa-biasa aja kayak ya kalau kamu mau negur orang tuh nggak perlu apa-apa diviralin gitu. Kayak ya nggak ada yang peduli juga kayak masalah hidup kita tuh udah banyak gitu loh. Iya, tapi kan Jangan karena cuman kita yang lucu tapi tuh apa mereka tuh seumuran, bro, sepantaran, bro. ya haus hormat lah apalagi coba Iya, tapi baru seumuran aja. masih satu generasi loh. Cuma gara-gara gitu doang ributnya udah pokoknya ngapain. Ya itu sama aja kita zaman dulu pas muda kita ributnya di BBM lomba-lomba update status BBM kan nyindir-nyindiran. Oh iya lagi itu, aduh, itu tai Ya banget. itulah namanya generasi Z Hmm. tuh apa-apa diupdate medsos dan itu memang yang kita harus Hmm. nasihatin ya kayak Hmm. ya agak semuanya harus diupdate medsos Mas. Tapi ya dia minta maaf ya walaupun ada alasan-alasan lainnya tapi mereka akan belajar sendiri bahwa medsos itu bisa dua mata pedang gitu. Gak semua hal itu harus diupdate gitu loh. Tuh, Hmm. kalau kalau aku tuh sekarang tipikal yang kayak kalau ada aib orang itu aku mute. Kenapa? Karena ya semua manusia tuh punya aibnya masing-masing. Semua manusia tuh punya masalah hidupnya masing-masing dan ketika tuh viral di medsos,
aku tidak mau orang yang ngejudge itu. Aku udah di posisi itu juga sekarang karena ya kita juga punya masalah masing-masing. Kalau aku di posisi dijudge kayak gitu kan nggak bagus juga kan. Betul, Itu. betul. Jangan sampai kita tuh hanya viral-viral di medsos perkara lo gua, buset. Kayak ya itu kan kamu kan bisa ketemu anjing, nggak kamu tuh bisa samperin dia terus ketemu. Oh ya sama dikit anjing, selesai masalah gitu kayak. Ya Iya, itu doang tuh makanya yang aduh. harus kita makanya Gen Z seperti itulah yang harus kita tuh maintain kayak bro, next time kayak gini-gini ya bro gitu. Cuman kan dia tadi udah minta maaf kan walaupun akhirnya jadi viral. Kayak lucu aja mereka mereka sekarang viral-viralan di medsos kan. Jadi lucu Eh, aja tuh dua orang itu. Tapi ya nggak apa-apa eh, itu kayak. Tapi ini terkait dengan market ya kayak kembali lagi terkait dengan tulisan di threadku itu adalah ya ada beberapa orang yang ternyata nggak capable buat kerja dan itu nggak hanya Gen Z. Yang ngurus vendorku itu bukan Gen Z, itu Gen Y dan X. Jadi aku bisa Oh, disclaimer bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa Gen Z itu malas-malasan, bro, malas itu bukan karena generasi, gitu loh. Itu karena yang kamu lihat kebetulan Gen Z aja. Aku juga menemui banyak orang yang generasi Y dan generasi Y dan malas beneran nggak bisa kerja tuh ada. banyak, banyak. Itu Setuju gue, setuju. banyak, banyak bro, banyak banget. Yang aku bilang kembali lagi, ada orang yang jago kerja nggak mau ngepost, ada orang yang nggak bisa ngapa-ngapain tapi tiap hari ngepost biar kelihatan kerja tuh ada bro, ada. Ya Allah ada. Ya Allah. Gue tuh paling Karena sebel gini medsos bro. Jadi sorry bro kalau gue potong. Gue tuh paling sebel gini bro ya. Ada orang di nggak cuma satu orang ya. Banyak yang kayak gini yang sering gue lihat. Lagi meeting bro. Itu di post, di storyin di Instagram. Terus jangan lupa jam dia lagi meeting tuh dikasih lihat. Wow, jam 10 malam nih lagi meeting. Terus dikasih di videoin kan. Oh, latar belakangnya udah malam segala macem. Cuman pertanyaan gua, lu terus-terusan hampir tiap hari ngepost kayak begituan, lu kapan kerjanya satu? Terus yang kedua adalah lu meeting jam 10 malam, lu selama tadi pagi sampai sore, lu ngapain aja? ya itulah. Jadi ternyata tuh di medsos kan namanya personal branding ya. Sampai bagusnya personal branding. Ini paradox of personal branding. Aku baru sebenarnya itu bisa jadi disertasi itu atau tesis baru. The Mhm. paradox of personal branding. Orang tuh kan membangun personal branding, build the persona, dari persona untuk mendapatkan trust. Tapi saking bagusnya personal branding, kita tuh nggak tahu aslinya kayak mana sekarang. Iya, di sosmed kan ya gue bisa bilang di sosmed everything is fake lah, bos. Semua kan itu setup semua. Gue pun juga ngepost pasti sesuatu yang juga yang menurut gue bagus. Nggak mungkin gue lagi, Yang mungkin jelek. iya Itu kan? pertama kali dipopulerkan sama Elon Musk pada waktu dia ngomong di Instagram dan juga dipopulerkan oleh beberapa orang-orang yang paham di bidang psikologi bahwa medsos itu kan sebenarnya validasi, mendapatkan pengakuan bahwa kamu ganteng, kamu keren, kamu Hmm, cantik, hmm. kamu kaya, kamu pinter. Validasinya berupa like, berupa share, berupa post. Saking bagusnya personal brandingnya, sampai akhirnya kita tuh nggak bisa tahu orang ini real apa enggak. Iya, Gitu. iya, iya, Makanya kan di dalam medsos tuh jangan telan mentah-mentah kontennya. Jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. iya, iya, iya. Dan itu juga menurut gue ya, kalau lu mau melakukan personal branding di sosmed sebenarnya juga nggak salah ya, karena kan balik lagi itu kan Betul, untuk nggak salah. menjual diri lu ya. Tapi ya ini balik lagi bro, orang tuh sering lupa kalau apa yang lu share, yang lu komunikasiin ke orang-orang di sosmed, tapi kan juga harus diiringi sama kompetensi lu bro. Betul, betul banget itu, bro. Betul banget. Jangan kita tuh membuat persona yang kita tuh bahkan nggak akan sanggup menjalani hal itu. Iya, dan Jadinya fake banget, Mak. dan lu bukan Bener. expert dan lu nggak punya ilmu, lu nggak punya backgroundnya sama sekali, dan itu masalahnya Nah, kalau itu ya benar. Tidak punya ilmu dan background sama sekali itu penting banget, Pak. Karena aku pernah dibantah, Pak, sama netizen yang mengatakan, enggak kok, Dok, kata influencer TikTok begini. Ya Allah, ya Robi, bos, bos. Itu tuh kayak, ya udahlah. Apa karena aku tipikalnya nggak mau debat, tak mute. Dah selesai. Mute, blog, atau apapun lah. Karena ya. memang saking makanya aku bilang personal branding is good kalau kita tujuannya untuk buat brand, buat apa. Tapi jangan kita membuat persona yang kita tuh nggak bisa jalanin. Minimal kita bisa jalanin gitu loh. Apa yang kita omongin minimal kita bisa jalanin. Hmm, Kayak betul. contoh aku ngomong bahwa aku olahraga branding ya, ya memang karena orang lihat ya aku olahraga, realisasinya aku jalanin gitu. Aku Hmm. jalanin, hal itu aku jalanin. Aku ngomong aku kerja, aku jalanin. Tapi kan tidak semua hal aku post. Kalau aku semua hal aku post, aku kerjanya kapan, Bos? Itu kan Dokter Tirta kok nggak ngepost lagi kerja, lagi ngurus klinik. Langsung mas aku lagi ngurus klinik, aku selfie. Halo bro, aku sekarang lagi ngurus klinik di rumah sakit di Jogja ya. Kan tolol bro kayak
diliatin pegawai atau karyawan atau tim kayak, ih ini atasan kok norak amat sih anjing, kayak ya itu loh maksudku, tidak tidak Iya, iya, harus iya. bisa filter lah, leadership skillnya tuh nggak ada jadi ya kalau semua Iya, hal kita post kan. iya. Tapi tadi menarik gini bro, kan lu bilang tadi kan lebih percaya ada yang lebih percaya sama influencer TikTok ya bro. Ya tapi kan ini fenomena yang bukunya pun sebenarnya juga udah lumayan lama terbit The Death of Expertise kan bro. Dan ini Oh, The bener-bener Data Expertise bagus banget tuh bukunya. iya dan ini bener-bener aduh gila bro. Yang kasus kemarin bro. Sebenarnya gue malas bahas ini orang, tapi kan yang kemarin sampai anak macannya harimaunya mati kan. Oh Dia ya ya bilang ya ya dia bilang ada 7 dari breeding ya 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 dari, ya dari satu induk. Terus kan ada orang cewek yang memang kerjanya di konservasi untuk hewan satwa liar, bro. ya, Itu aku di baca itu. itu digoblok-goblokin, bro. Gila. Padahal tuh Ya, orang-orang itu cewek itu padahal emang kerjaan dia sehari-hari kayak begitu. Oh my God. Edian kan berarti Edian personal branding penting kan. Penting, betul. Tapi ya mungkin Nah, kalau di sisi si cewek ini yang gue lihat adalah ya karena dia bilang alasannya dia malas untuk cerita begitu-begitu memperkenalkan diri dia, membranding diri dia kalau dia memang profesinya itu kan. Tapi nah, sakit karena paradok kan, karena dia malas, sorry tak potong, akhirnya jadi ada orang-orang nggak tahu apa-apa kan jadi expertise. That's iya, it. Dekinya di situ loh. betul. Karena banyak dokter, karena banyak dokter nggak mau edukasi di medsos, akhirnya kita memberikan kesempatan pada orang-orang sotoy yang membranding tahu kesehatan. Hmm. Sama halnya karena banyak orang konservatif dan dokter hewan tidak mau nge-share atau membuat persona edukasi di medsos, akhirnya kita memberikan jalan buat orang-orang yang nggak tahu apa-apa untuk tahu soal satwa liar. Dan itu mendapatkan trust. That's it loh. That's it itu namanya disruptive informasi. Disruptive informasi itu didefinisikan sebagai, kalau aku baca di berbagai narasumber, adalah karena terlalu banyak informasi yang beredar di media sosial atau di Internet of Things, akhirnya Hmm. kita tidak bisa memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah. Dan karena kita orang-orang yang sebenarnya tahu ilmunya tapi kita malas berdebat, kita malas ngomong, akhirnya yang salah menjadi dipercaya menjadi sebuah kebenaran. Iya. Dan pelakunya It, pelakunya pun merasa oh gue diafirmasi, orang-orang setuju sama iya, apa yang gue sampaikan iya. dan akhirnya Dan dilanjutin, dilanjutin terus, dan terus, dilanjutin. dimakan terus sama dia anjir. Ini udah the death of expertise sama ini juga bro ini fenomena psikologis juga psikologi juga nih the Dunning-Kruger effect. Oh, Danny Kruger effect. Iya. Gila lu. Itu ya tapi emang bener sih. Itu emang bener. Ini Itu kombinasi yang emang. ini kok dua kombinasi Itu yang aduh kombinasi bro gila. wah gila bro Wah, dan itu it happens di sosmed bro. ya itu terjadi karena kita memberikan, ya gimana ya? Karena ini adalah challenge bahwa kalau lu punya ilmunya sekarang, you have no choice kalau lu nggak mau muncul di medsos. Ya tapi aku orangnya try nulis kayak atau apa kayak, kenapa? Karena at least itu adalah salah satu cara untuk kita menjernihkan SDM kita biar nggak terlalu terjerumus hal seperti ini. Aduh Gitu. ya ya Karena ya. kita harus berkaca ya, kenapa aku concern banget. Aku tuh nge-tweet berkali-kali loh Pak. Kalau dirimu baca di Twitter beberapa bulan terakhir, aku tuh selalu nge-tweet bahwa negara yang maju selalu ditentukan keniatannya pada pendidikan dan kesehatan. Karena itu aku selalu ngomong. Kenapa? Karena dari penelitian dan beberapa narasumber dan kawan-kawan, itu buku yang di dosenku ya, itu dosen yang lumayan aku senang, Profesor Jan, mengatakan negara maju itu negara yang mengandalkan knowledge untuk meningkatkan GDP-nya. Maksudnya apa? Kalau dia negaranya hanya mengandalkan SDA itu akan habis. Hmm. Nah, kalau kita melihat perkembangan zamannya pada knowledge, resiko knowledge itu akan ada gap of knowledge. Dan itu PR-nya government untuk menyamaratakan hal itu. Hal itu terjadi di tahun 70-an di Jepang, knowledge-nya bagus banget. Mereka bisa ngebuat perusahaan itu lebih efektif, efisien, yang menjadi di bubble economy of Japan tahun 80, yang satu tanah di Tokyo harganya sama aja satu pulau. Ya Mahal banget itu tanahnya. ya ya Terus habis itu Korea Selatan yang akhirnya sangat maju banget ilmu pengetahuannya, walaupun sekarang tingkat suicide-nya maaf tinggi juga karena stres. Biasanya memang kalau negara yang SDM-nya juago-juago memang tingkat suicide dan depresi yang luar biasa karena pressure jadi naik. India yang CEO-nya sekarang levelnya sebagai besar orang India. Mhm. Lalu ada China. Jadi negara-negara yang bisa shifting ke knowledge itu bagus. Nah, di Indonesia itu literasi aja masih low. Literasi masih low, akses pendidikan juga nggak sama rata.
Dan fokus kita tuh di situ masih jauh gitu. Belum kesehatan. Makanya cerminan orang yang tidak bisa memisahkan mana kebenaran, mana kesalahan di dalam media sosial, tidak bisa menyeleksi atau filter, itu cerminan bahwa SDM kita tuh kemampuan knowledge-nya masih rendah dan harus diakuin. Jadi PR-nya tuh harusnya di situ. Jangan memviralkan orang-orang bodoh. Dan masalahnya mereka akan viral terus karena yang pinter nggak mau viral, yang pinter tuh nggak mau ngomong. Ya, tapi gini bro ya, masalahnya kan yang bodoh ini ya, kalau nyebut tadi kan bodoh ya, dalam tanda kutip ya. Ini kan banyak bro ya, banyak banget sampai kadang-kadang banyak, aduh gimana ya, gue sering ngomong begini nih. Orang Indonesia itu sebenarnya tuh suka membaca, membaca tuh bisa bro, tapi orang Indonesia kebanyakan bisa membaca, tapi tidak bisa memahami dan mengerti konteks apa yang dia baca bro. Sampai gini ya, ini pernah berapa kali kejadian. Lu pasti pernah lihat juga lah di marketplace, bro. Ada yang jual casing handphone kan. Casing handphone, let's say misalnya casing iPhone 14, harga cuman 150.000 atau 100.000. Dibeli, barang nyampe, dia komplain. Karena dia bilang, kok yang nyampe cuman casing. Padahal jelas-jelas di situ ditulis dan di gambar juga ada itu casing iPhone 14. Tapi kan orang kalau jualan casing iPhone, nggak mungkin dong casingnya doang, pasti ada iPhone-nya juga dong biar kelihatan kan. Tapi orang-orang Oh, ini kebanyakan mengira itu iPhone, bro. ya itu namanya gap of knowledge yang menurutku sangat fatal tuh di situ. Gap of knowledge kita tuh jauh, SDM masih rendah. Dan kita tuh harus membanyakin pengetahuan di mana-mana gitu. Makanya hobiku sekarang tuh memang di situ. Kuliahku aja aku ngambil rutin di situ gitu. Aku ngambil gimana ya? Aku ngambil magisternya di situ. Besok aku ngambil magisternya di situ karena memang aku menganggap bahwa kita tuh krisis di pengetahuan dan kesehatan aja. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu, sebenarnya Indonesia bisa maju. Aku udah nggak berharap sama seni di atasku semua. Aku hanya berharap pada aku dan sekitarku aja. Hmm. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang pinter di Indonesia dan nonton podcast ini, ya kalau kamu ngerasa pinter, kamu punya ilmu, bagikan ilmumu aja ke sekitarmu. Karena itu yang bisa kita lakuin. Mungkin kamu bisa membagi ke 20 sekitarmu atau 50 followermu, tapi itu bermanfaat untuk mencerdaskan followermu. Terserah mereka mau baca apa enggak. Gitu. Aku tuh masih sering buru ngabisin waktu ke Periplus, membeli buku terbaru, beli e-book terbaru, gitu. Karena buku itu bagiku bisa membuat aku wawasannya tambah luas, sehingga aku kalau ngobrol sama orang tuh nggak kelihatan cengok, nggak goblok gitu loh. Tapi kan tidak semua orang menyadari hal itu bahwa ada orang yang jeplak tapi nggak baca buku. Pas tak debat ya kosong, ilmunya kosong Betul. gitu. Padahal ketika kita Kosong membaca gitu. buku itu, kita tuh belajar untuk berpikir dengan terstruktur. Karena buku itu kan Betul, struktur. ditulis Struktur. terstruktur kan. Dan Struktur benar. menulis pun juga kita belajar untuk menulis secara terstruktur. Ya tapi kan kalau nulis di Betul. chatting kan nggak ada struktur ya kan, jadi kayak orang ngomong asal-asalan aja kan. Dan dengan membuku buku tuh kita malah membatasi bahwa oh jangan ngomong kalau kita nggak tahu. Itu alasan aku tuh nggak mau ikut campur urusan orang karena semenjak baca buku tuh malah kerasa goblok. Asu Mm-mm. ternyata ilmuku masih rendah ya, baca lagi jadi takut. Yang tak reply itu adalah hal-hal yang aku tahu kalau nggak bisnis ya kesehatan sama bola Liverpool. Selain itu aku nggak berani lagi. Tapi kenapa aku nge-share edukasi terus tuh karena memang salah satu harapanku adalah kalau SDM ini sebenarnya ngerti, mereka tuh akan mulai terbiasa dengan konten-konten yang bagus dan aku nggak bisa sendiri. Makanya aku memaksa teman-temanku dokter juga ngomong gitu loh. Kan kalau dirimu sadar aku tuh kolaps terus sekarang area ini. Aku kolaps sama dokter A, dokter B, dokter C, dokter Betul, betul, D. betul, betul. Itu tuh supaya supaya mereka-mereka ini semangat bahwa oh ternyata sampai ada yang reply, ada yang DM aku. Ternyata netizen tuh pengen ngerti ya dok. Ya pengen, cowok pengen. Aku tuh jadi wadahnya aja. Kalian ngomong aja nggak apa-apa. Seniorku ngomong karena kita tuh harapan satu-satunya supaya mereka tuh ngerti gitu loh. Karena keterbatasan akses ke informasi itulah yang mereka nggak tahu nih informasi benar atau salah sehingga mereka jadi seperti itu pak. Gitu. Aku juga nggak berharap lagi sama sama jujur leader-leader yang ada di negara ini juga. Aku nggak peduli juga dan apatis juga levelingnya. Mau siapapun presidennya, PR tentang pendidikan kesehatan itu masih panjang. Nggak bisa selesai dalam waktu 5 tahun, 7 tahun tuh nggak bisa. Memang harus ada satu visi misi yang jelas. Dan itu akan terjadi kalau pemimpinnya itu dari Gen X atau Gen Y. Dari Gen As X long atau Gen Y. pemimpin, iya, as long pemimpin negara ini masih baby boomer, itu nggak akan ngerti, Pak.
pentingnya SDM. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi aku yakin Indonesia akan berjalan baik kalau pemimpinnya itu antara gen X atau Y yang memiliki dasar akademis dan praktisi. Jadi memiliki pengalaman antara experience dan praktisinya seimbang. That's it. Mm-mm. Mm. Gitu. Iya. Jadi kalau ditanya titik kuncinya Indonesia tuh di tahun berapa ya? 2029, 2034. Bukan 2024 bagiku. Karena siapapun pemimpinnya yang mimpin masih boomer. Mm-mm. Mm-mm. Kan yang mimpin masih baby boomer. What can I expect gitu? Apa yang aku expect gitu? Apakah aku memaksa mereka kembali lagi ke generasi mereka kan? Apa aku AI gitu, Internet of Things, apa ngerti? Contohnya Menteri Menteri Telekomunikasi kemarin informatika yang mengatakan bahwa data yang bocor 330 juta. Kan penduduk kita cuma 270 juta. Lah ya itu kan data-data yang meninggal juga ada, Pak. Gimana sih ente? Itu kan logika aja, data yang bocor 330 juta artinya ada database yang belum di-delete. Big datanya belum di-delete. Ya Allah. Iya, 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 bener. Tapi gini bro ya, ini mungkin juga ada fenomena yang juga lu pasti juga aware lah ya. Tapi dengan SDM kita yang seperti itu bro, dan mayoritas banyak ya. Kan sekarang ada AI bro ya. Ya, ya, ya. Ini kalau tadi lu bilang 2029 atau 2034 bro ya. Bisa jadi bro kalau kita nunggu Gen X atau Gen Y yang jadi leader-leader di negara kita bro. Ini SDM-SDM yang kayak begini nih. Ini udah keganti semua sama AI bro. Lu tahu kan Oh, sekarang? belum. Oh, enggak, itu bisa tak potong. AI itu akan mengganti tugas repetitif. Setuju. Tapi kalau Mm-mm. untuk tugas-tugas yang masih pemikir dia nggak bisa. Hmm, soalnya gini AI bro. itu akan AI itu akan mengganti repetitif dan 10 tahun lagi generasi alpha, generasi anak-anak kita itu Hmm, udah menjadi generasi produktif. hmm, Jadi aku masih bisa jamin 10 tahun lagi generasi anak-anak kita tuh generasi produktif yang emas. Emas tuh di generasi anak-anak kita nih yang sekarang kelahiran 2010 sampai 2015 ke atas. Itu generasi emas yang terpapar teknologi. Yang hmm, namanya aneh-aneh. Aku hmm, masih bisa potong. AI itu dangerous. Enggak. Selama kalian punya soft skill dan tugas kalian nggak repetitif. Kalau tugas kalian repetitif atau yang bisa diulang tanpa mikir, itu akan hilang. Pasti. hmm, Karena AI lebih efisien daripada tugas repetitif. Jadi, ya itu tergantungnya si government itu sendiri buat kebijakannya kayak apa. hmm, hmm. Soalnya gini bro, gua soalnya ngomong begini karena kenapa Elon Musk sama ini ya, gue lupa CEO-nya itu Open AI itu yang chat GPT itu gue lupa namanya siapa. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh lagi ngembangin AI itu nggak hanya berhenti sekedar software-software doang atau aplikasi doang bro, tapi mereka tuh lagi ngembangin robot AI. Memang sekarang mereka ini robot-robot ini masih ini ya untuk tugas-tugas yang simple-simple kayak ngangkat barang itu mungkin baru sampai setitik itu ya. Tapi mereka ini punya planning nih bikin robot AI ini robotnya bener-bener nanti kayak manusia bro. Kalau lu pernah nonton ini kan film-film yang ada Android robot yang menyerupai manusia bro. Ya mereka goalsnya ke situ. Goalsnya akan ke Ya situ. bagus, setuju gue malahan, karena tugas repetitif akan hilang. Malah akan kelihatan, malah bagus dong kalau nanti kita menunggu 2029, 2034 yang mimpin Gen X, Gen Y. Artinya orang-orang yang benar-benar repetitif hilang dan orang akan dituntut mengepus dirinya dong. Dan itu nggak ada alasan lagi buat kita untuk tidak membuat APBN terbesarnya di pendidikan dan kesehatan, bukan lagi infrastruktur lah. Ya kan have no choice. Iya, AI iya, berkembang, berarti iya. you have no choice except kamu menganggarkan uang yang lebih untuk pendidikan dan kesehatan. Udah nggak punya pilihan lain lagi. Kenapa? Kalau nggak SDM kalah, SDM akan diganti sama AI. Hipotesa dari mana? Yang ngomong jurnal bro, sama penelitian. Nah, lu mau ngomong apa lagi? Nggak bisa didebat itu. Itu tuh sesuatu yang inevitable. Orang-orang yang sekarang di medsos berpolitik itu 5 tahun lagi juga udah menua, 10 tahun lagi udah menua, gitu Hmm. loh. Jadi bayangin 10 tahun lagi anak kita yang umur 5 tahun itu udah umur 15 tahun dan 10 tahun lagi Gen Z udah umur 30 tahun. Itu matang-matangnya mereka tuh nggak tahu. Kita nggak tahu future tuh Gen Z tuh kayak apa ntar. Dan aku 10 tahun lagi udah umur 40, lu udah umur gocap, boomer udah mana? Mokat. Mana ada boomer 10 tahun lagi 2034 umurnya udah berapa? 80 90 tahun. Angka harapan hidup di Indonesia 65 sampai 70. Iya.
Iya, 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 iya. Aku tuh masih percaya kalau adanya dengan AI, mau nggak mau negara harus adaptasi dengan AI. Dengan apa? Nge-push knowledge. Kalau negara tidak mau nge-push knowledge, mereka akan digiles sama AI itu sendiri. Maka jangan kaget kalau anak-anak pinter Indonesia ke Singapura. Ya wajar di sana biaya GDP-nya tinggi kok. Ente gimana sih? Kenapa anak-anak pinter Indonesia ke Singapura? Simple, karena GDP-nya tinggi. Itu masa perlu diterang. Bukan soal nasionalisme lagi. Itu soal GDP. GDP-nya tinggi, penghasilannya tinggi, pendapatan kapitalnya tinggi, maka mereka pindah ke Singapura untuk mendapatkan taraf hidup yang tinggi yang mengakui knowledge. Negara Indonesia masih dominan SDA, maka mereka pindah ke Singapura yang dominannya mengutamakan knowledge. Karena mereka anak pinter, mereka pindah Singapura, mereka dihargai mahal. That's it, the key, that's it, knowledge. Bukan karena ngejudge mereka nggak nasionalis, tapi lu harus memperbaiki sistem yang ada di negara lu ini supaya mereka tuh balik. Kalau sistemnya nggak balik, masih mengedepankan SDA terus, ya mereka akan keluar terus. That's it gitu loh. Tuh. Makanya aku bilang susah debat sama boomer itu susah. Nggak akan paham-paham mereka itu. Nggak akan paham mereka itu. Mau aku sekolah sampai, ini aku MBA bentar lagi lulus, aku MPH, habis itu MPH, mau aku PhD pun, debat sama mereka nggak akan nyambung. Dan itu nggak hanya pejabat ya, aku debat sama dokter yang boomer, mereka aja masih bilang, YouTube tuh gunanya buat apa toh? Wih, wong rumah sakit tempat kamu kerja aja punya YouTube kok. Jadi boomer ini bukan hanya di pejabat loh, aku disclaimer loh. Profesi apapun yang generasinya 70-an tuh memang susah banget adaptasinya. Resisten, namanya tuh resisten. Jadi resisten itu ada dua. Resisten organisasional dan resisten individual. Yang dilakukan boomer itu resisten individual karena mereka di puncak pimpinan, maka mereka ngebuat company-nya menjadi resisten organisasional. Itu tuh ada teoritis. Ada boomer yang mau berubah, ada Profesor Ahmad Zubairi, itu guru besar UI. Dia melek medsos karena punya 4 tim Gen X dan Gen Y, Gen Z, itu jadi timnya. Ada. Dokter Erlina Burhan, SP Paru, yang sekarang ngonten lagi, timnya 4 orang. Ada bro, boomer yang mau melek adaptif tuh ada. Tapi lebih banyak boomer yang nggak mau adaptif. Contoh, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang percaya dari hoax di WA. Yang gampang banget diadu domba dari grup Facebook. Itu kan sebenarnya grup-grup boomer. Betul, betul, betul. Tenang, tenang. 5 tahun lagi, kelar tuh udah nggak ada. Gen X sekarang yang memimpin tuh. Iya, iya, iya. Tabat. Jadi kalau ditanya, Dokter Tirta, 2024 kamu milih siapa? Oh, mumet bro. Ajak boomer KB. Emang bisa gitu anak Gen X gitu langsung memimpin jadi presiden? Orang mungkin. Angel. Nanti 2029 sama 2034 kita cek nanti siapa nanti yang di situ. Iya, 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 iya. Kan memang aku berharap akademisi dan praktisi, bro. Yang memang mereka tidak, ya namanya paradok ya. Semakin mereka dikenakan uang, mereka tuh sudah kaya tapi ngerasa nggak cukup. Iya. Nah, aku ngerasa sih nggak cukup ya ilmu, ilmu dan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa apapun. Betul, betul, betul. Ya, pengalaman gue sendiri juga pribadi, bro. Gue waktu itu ketemu temen gue, ya berarti kan seumuran gue. Temen SMP gue lah dulu. Kelahiran 83 juga. Dia ngelihat gue ada YouTube, ngelihat gue ada sama e-commerce segala macem. Dia nanya ke gue, bro, lu ngapain sih kayak begini-begini? Ini kan kayak beginian kan buat anak-anak, buat anak-anak muda. Ngapain lu ikut beginian? Dan ketika dia ngomong gitu, di situ gue merasa bener sih bro. Gue banyak ngeliat teman-teman seangkatan gue bro ya. Itu memang kalau ngelihat sosmed-sosmed mereka kayak tadi yang lu bilang tuh di private atau kalau enggak ya jarang-jarang ngepost, nggak dipakai. Yang buat mereka yang mungkin ini udah kehidupan yang udah bukan mereka lagi bro. Dan kalau ketemu sama mereka ngobrol sama mereka bro, ya lu nggak bisa, gue nggak bisa expect kalau ngomongin itu ngomongin suatu hal-hal yang kayak kita ngobrolin sekarang lah bro. Kebanyakan ya keluhan-keluhan atau cerita-cerita masa lalu atau kalau nggak ya itu keluhan tentang aduh gue udah ini nih udah mulai mesti cek kolesterol segala macam ngobrolan seputar itu jadinya bro. Gue kalau ngomong sama mereka gue jadi berasa lebih tua jadi tua beneran gue. Ya betul kan. Jadi yang membuat ya sedihnya tuh di situ loh kayak ya boomer ini tuh tidak hanya pada pejabat. Kesalahan kita tuh ngecap boomer tuh pejabat enggak, sekitar kita aja, bapak-bapak kita yang gampang dipecah belah lewat grup WA. Bapak ibu kita yang gampang dipecah belah di grup Facebook, yang percaya hoax. Pejabat-pejabat kantor yang di grup boomer yang berantem sama Gen Z, itu kan cerminan memang boomer nggak bisa adaptif dengan teknologi. Ya karena memang mereka susah, udah tua gitu loh.
Tapi lucunya mereka tuh masih di pucuk pimpinan. Dan mereka yang Gen X tuh nggak bisa gantiin gitu loh. Makanya aku berharap ya 2024 kayak gimana? Ya pemimpinnya boomer semua. Ya apalagi ya sudah yang terjadi ya sudah lagi. Ya aku tidak berekspektasi tinggi. Aku berekspektasi tingginya di 2029. Mm-mm. Siapa nanti anak muda yang di situ gitu. Tapi kalau anak mudanya masih kayak berperilaku boomer ya susah gitu. Aku tuh lebih menjunjung tinggi ilmu. Jadi jangan kaget kalau anak pinter Indonesia tuh di luar negeri semua akan pindah ke negara yang menghargai knowledge. Kayak Iya, kemarin deh yang apa tuh mobil tenaga air. iya, Lah iya, 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 hidrolisis iya. kan udah lama, Bro. Kayak ya Allah, ini udah lama, Bro, hybrid, Bro. Ya Allah. Kayak gini bisa viral lagi kayak aduh ya Allah kayak ini di jurnal juga ada gitu. Padahal di Indonesia sudah ada Sinta loh, sudah ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kuliahan juga udah diwajibin baca Scopus. Aduh, kayak aduh, Google Scholar juga udah banyak yang upload di situ. Jadi kan kesenjangan, jadi aku nyebutnya bukan lagi kesenjangan ekonomi. Aku lebih suka nyebutnya kesenjangan ilmu pengetahuan. Ya, gue Karena setuju. gap yang sangat pinter dengan gap yang sangat gak pinter tuh jauh banget bro. Lebih banyak yang gak pinter. Ya, ya, gue Dan setuju. gap yang gak pinter ini gampang banget dibakar, gampang banget diprovokasi. Ya, betul, betul, gue setuju. Dan ini ya, gue juga suka lihat ada satu fenomena juga nih ya. Kalau misalnya kita bingung atau ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, sebenarnya gue selalu bilang, as simple, lu ambil handphone lu buka Google, lu ketik pertanyaannya, ya, akan ada jawabannya. Dan ternyata gue juga menemukan banyak orang kita itu tidak tahu bagaimana caranya menggunakan Google, bro. Jadinya ya itu cari informasi ya nggak jelas. As simple Dan benar, lu mau iya dan benar. As simple lu kayak tadi lu bilang mau nyari jurnal, jurnal di Google tuh banyak banget loh. Pol, banyak banget Pol. Tapi mereka nggak tahu. Mereka tuh bingung. Dokter itu aku dapat, ya kan itu di Scholar juga banyak, Scopus juga banyak. Apa itu? Ya Allah, ini gap kesenjangan informasi yang luar biasa. Makanya aku tuh selalu nge-tweet ilmu pengetahuan itu aja ada netizen bilang dokter kok ngomongnya tentang pendidikan terus. Lah kalau aku nggak belajar ilmu mana update? Kamu mau didiagnosa sama dokter bodoh kan nggak mau kan? Iya. Ih, babang kan jengkel kan kayak ih, tapi aku udah nggak nge-tweet gitu kayak jengkelnya tuh dalam hati kayak orang tuh tahu nggak sih dokter tuh hidupnya tiap hari nggak akan bisa kalau nggak belajar. Mm-mm. Mau dia praktek atau enggak dia harus belajar gitu. Makanya kan aku mendedikasikan diriku sekarang lebih sering sharing sama buat slide-slide kuliah terus karena ternyata asik juga yang ngajar ya karena ini orang ini lucu-lucu ya kayak aduh kalau kayak ngerasa kayak aduh kesenjangan ilmu pengetahuannya gapnya parah. Iya, 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 iya. Apakah boomer bergelar panjang itu pinter? Belum tentu loh. Belum tentu. Banyak loh gelar-gelar S3 doktoral umur 60 tahun kemakan hoax. Banyak. Orang ada kemarinnya WA aku kok. Dokter itu beneran ya dokter ya. Kalau megang HP atau apa-apa nanti bisa kanker langsung. Kanker apa? Itu kalau HP di dekat kantong kanker testis. Aku kan jelasinnya kayak, wah gila nih. Kemakan hoax dari mana lagi nih ibu nih. Jadi aku tuh gimana ya bro ya kayak ya gelar tuh tidak mencerminkan seseorang tuh pinter apa enggak bagiku. Tapi kemampuan dia baca, memahami apa yang dia baca tuh susah loh. Bener aku setuju kata-katamu. Dan itu ya generation class of generationnya kena, gap generationnya kena, generation gap knowledge-nya juga kena. Gitu. Jadi kesenjangan di Indonesia itu bukan lagi kesenjangan ekonomi juga. Kesenjangan ekonominya ada. Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kemiskinan struktural. Habis itu kesenjangan ilmu pengetahuan dan kesenjangan akses pendidikan. Kesenjangan akses kesehatan. Dan habis itu ya kesenjangan akses ke buku, akses informasi. Mhm. Betul. Yang pinter akan semakin pinter karena mereka dapat akses informasi lebih banyak daripada yang miskin. Dan itu yang harus dipecahkan sebenarnya. Minimal kalau mereka nggak kaya, mereka bisa baca dan memahami baca dengan baik. Mhm. Mhm. Minimal kalau mereka miskin, mereka dapat akses kesehatan dan pengetahuan tuh sama rata. Itu kan tujuannya PPDB kemarin. Mhm. PPDB yang sekolah tuh paling dekat dan anehnya ada juga yang ngakalin loh kan anjing kan kayak wih, ini mentalitasnya parah banget loh.
kan tujuan pemerintah buat PPDB itu setauku supaya merata kan. Jadi Hmm, kayak yang daerah tersebut sekolahnya di situ kan. betul. Biar sekolah tuh nggak ada yang sepi, nggak ada sekolah negeri dipandang lebih bagus daripada yang lain. Semua sama rata. Yang Hmm. terjadi, cuk, ada orang keluarga nitip kakak loh. Kayak aku bilang kayak memang mentalnya bro yang nggak, aduh ya Allah kayak pusing sendiri aku jadinya tuh. Kan pendidikan sama rata, dijawablah sama pemerintah lewat PPDB. Aku suka tuh ya gitu karena yang dekat jadi bisa sekolah di situ, ya Iya. kan? Kok ya ada loh bro yang nitip kakak supaya bisa sekolah di situ, sehingga keluarga yang asli itu jadi nggak bisa sekolah di situ kayak, ih Iya, ih do. sampai orang tua muridnya bawa meteran loh bro. Dia bilang rumah Oh gue iya itu lucu berapa tuh, Mbak, meter. meteran loh bro. Iya, kok gue nggak dapet anak gue. Dia bawa meteran, dia ngukur jalan bener-bener. Oh, ini kan berapa meter, ini berapa meter. Gila lu. Itu kayak kalau aku pikir solusinya ada, tapi ada aja orang-orang yang serakah bro, greedy. Greedy itu tidak harus jadi pejabat. Nah, yang mediocre aja masih greedy, apalagi kalau udah kaya raya. Ini kan quote ya. Lu masih miskin aja sudah greedy, lu mediocre greedy, apalagi kalau lu kaya raya, tambah greedy. Iya. Makanya kalau di zaman dulu, kenapa warga desa itu enak? Ya warga desa itu wang sinawang kalau orang Jawa. Sudah ngerasa cukup. Aku nggak tahu mentalitas greedy ini dari mana. Kayak ngerasa cukup tuh kadang susah loh. Wis cukup, yuk cukup ya gitu, susah loh. Itu aja sih Pak. Paling kalau kita bahas AI lebih panjang lagi karena aku punya top artikel banyak soal itu. Hmm, hmm. Susenker tuh pakai AI loh untuk membuat kebijakan. Oh, lu pakai AI. Wah. Pakai dong lenggana. Timku udah pakai AI semua. Aku pakai tiga, Bing, Bard, sama GPT. Hmm, 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 Dan hmm. itu buat untuk menentukan kebijakan, tapi bukan buat kebijakan mutlak, tapi reference. Hmm, iya, 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 iya. Karena AI itu kan menjawab sesuatu bukan berdasarkan keseringan atau mayoritas. Oh, pertanyaan A jawaban paling sering B, maka B yang dijadikan referensi ke kita. Hmm, Jadi perusahaanku tuh udah pakai beberapa teknologi, bro, untuk membuat kebijakan. Dan yang sekarang untuk menghandle komplain. iya. Aku tuh menghandle komplain aja sampai investasi di bidang aku mendirikan namanya SAC Innovation Center. Itu karena sama SAC Crisis Complaint Handling. Hmm, Sampai bayar, bro, sebuah jasa untuk ngurus complaint handling. Nah, padahal kenapa? Karena aku udah nggak sanggup bro di usia aku segini ngurus itu. Aku lempar ke pihak ketiga. Dan hmm. tahu timnya Gen Z semua bro. Pinter-pinter bro. Makanya dibilang Gen Z itu sucuk Gen Z itu orang yang pinter loh. Pinternya banyak loh. Nah ini yang garap beberapa proyekku Gen Z yang fresh graduate aja pinternya setengah mati. Gitu. Jadi yang bodoh-bodoh tuh setiap generasi ada. Jangan dipukul rata. Dan itu terbukti di e-commerce kan. Lihat aja yang komen kebanyakan Gen Y sama Gen Z. Fansmu tuh kebanyakan Gen Y, Gen Z, artinya sampai sebagai Gen X bisa shifting market ke situ. Iya, betul, betul, betul. Eh, Kalau ada yang ngehujat, lucu banget sih Indri lu buat kayak gini-ginian. Nah, bro, lu nggak tahu market gue Gen Y, Gen Z. Media informasi mana lagi yang kayak gue? Nggak ada. Kan nggak ada. Lu cerminan, e-commerce tuh cerminan lo, salah satu platform media yang cara penyampaiannya diterima oleh Gen Z sama Gen Y dengan enak. Berarti Gen Z bisa baca dong. iya, betul, betul. Berarti tidak semua Gen Z norak dong tuh baca. Ada Hmm, buktinya. hmm. Tergantung kan. Nah, lu bisa adaptif. Temen lu aja yang nggak bisa adaptif. Terus otak lu jadi lebih, topiknya jadi mudah terus kan. Lu jadi bisa podcast, lu jadi host, soft skillnya jadi banyak. Bayangin temen lu besok 10 tahun lagi jadi apa? Umur 50 tahun. Berkutat dengan kolesterol. Sementara lu sudah punya bisnis yang lain. Terus Hmm. mereka ngeluh, nyalahin siapa, nyalahin apa. Ya karena lu pada waktu umur 40 nggak mau produktif. Pas lu produktif, lu nyaman-nyaman aja. Kan dangerousnya manusia ketika posisi seperti itu. Betul, No betul. challenge. Iya, 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 betul. Bro, ini kemarin gue buka pertanyaan, ada 3 pertanyaan sih. Kita ini ya, menjawab pertanyaan dari netizen, dari followers nih. Ini dari Wilson Wijaya. Dia nanya ke lu gini. Ini nanyanya Liverpool lagi. Sejak kapan suka sama Liverpool dan siapa pemain favorit Dokter Tirta? 2005, Daniel Ecker, karena punya tato di NBA di tangannya.
2005 saya nonton, tapi saya sukanya itu pada waktu kan Xabi Alonso. Ah, Tapi saya paling suka pemainnya itu Daniel Agger karena punya tato di di jari tangan terus saya tiru nih ya. Daniel Agger. anjir, Daniel Agger gila back dan waktu ya. Ya, Oke, pertanyaan kedua ini dari Rizky Yulian. Wah, anjir, ini pertanyaannya. Dokter, apakah semua orang harus menjadi pengusaha? Bagaimana pandangan dokter tidak, target over glorifikasi untuk menjadi pengusaha sampai tidak, kadang ada tidak, sebagian orang yang merendahkan posisi tidak. karyawan? Enggak, aku sekarang malah justru pengen balik lagi jadi direksi. Hmm. 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 Lucu kan? Aku tuh setelah jadi pengusaha 10 tahun, 13 tahun, aku malah dua profesi. Aku nyaman, aku lebih nyaman ternyata kalau kerja sama tim daripada jadi pengusaha. Jadi nggak harus, tergantung nyamanmu aja. Itu cuman kata-kata motivator aja. Ya kalau semua orang jadi pengusaha, Siapa yang jadi karya? jadinya Yang jadi timnya? bukan, bukan itu. Kalau semua orang jadi pengusaha jadi jenuh dong, nggak ada demand-nya dong. Semua orang Iya, jadi supplier, mana ada yang jadi market. iya, setuju. Kalau aku justru malah sekarang nyaman di posisi garap project orang, itu Hmm. kerja ngurusi marketing, ngurusi data. Sometimes tuh life is not challenge gitu loh. Gak ada, ya aku malah malah pengen 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 ngerasain kerja 9 to 5 lagi. Kan sekarang 9 to 5 aku udah nyaman kayak gini aku. Karena jam kerjaku tentu. Hmm. Pengusaha tuh jam kerjanya nggak tentu. Ya, betul, betul. Jam tidur juga Nah, nggak tentu. next terakhir, Terakhir nih terakhir, ya. terakhir. Waduh, nih yang terakhir nih Yogi Iskandar. Ini agak-agak teori konspirasi nih. Apa pendapat dokter mengenai agenda Great Reset 2030 dari World Economic Forum? Ini kayak udah lewat nih, Be. Jadi kalau dari agenda seperti itu aku no comment. Ini orang nanyanya ajaib juga nih. No Great Reset. comment. Alasannya simple no comment. Kenapa? Satu, aku harus mempelajari lebih lanjut. Aku tidak mau berkomentar sesuatu yang aku tidak kuasain. Hmm, Dah, dua itu. iya. Jadi aku nggak mau komentarku akan menjadi ambigu dan berdasarkan kesotoyanku. Jadi aku no comment. Ya, setuju, setuju, setuju. Lagian yang seingat gue ini kan Great Reset 2030 ini kan wacananya pas lagi COVID kemarin kan. Iya, makanya. Tapi aku nggak mau soto yang membahas itu Hmm, karena anggap aja aku nggak tahu. Udah beres. iya, tuh Kan Yogi. tidak semua hal harus gitu. Sometimes no answering is the answer. Itu, Sometimes no decision is the best decision. iya, tuh buat Yogi Iskandar tuh. Dijawabnya gitu tuh. No answer is the best No answer. answer. Yo, Oke lah bro. Thank you bro ya buat ngobrol-ngobrol bro. thank you Pak, thank you Ya, Pak. ya, Saya ya, ya. Nanti kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Gua Andri dan Dokter Rita. See you. Bye.